Hai semua, balik lagi bareng Cica di sini. Kali ini Cica bakal bawain alur ceritanya The Legend of Yao-Lao. Semoga kalian suka ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak aja alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, penatua Yaolan mendukung Yao Qing untuk membantunya berdiri. Bahkan sampai kata-kata terakhirnya, dia menggelengkan kepalanya ketika dia pergi tanpa daya. Luo Bing dan yang lainnya bangkit. Melihat Yao Qing dan Yao Chen, mereka semua diam. Sebelumnya, mereka juga pergi mengemis untuk obat, menggunakan jaringan mereka yang besar sebagian pengawal besi. Mereka berhasil mendapatkan beberapa obat-obatan, namun obat-obatan ini semua memiliki efek yang sangat kecil. Hanya melalui pemurnian Yaolan mereka mendapatkan 5 pil yang bisa memperpanjang hidupnya. Semuanya, tolong pulang. Semua niat kalian. Aku pasti akan mengingat mereka sampai aku mati. Ucap dari Yao Qing. Ipar, Luo Bing menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Semua orang tahu bahwa dengan kondisi Yao Huo tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Meskipun hati mereka memiliki kemauan, mereka tidak memiliki sarana untuk melakukan apapun. Lebih baik meninggalkannya untuk menghabiskan sisa waktunya bersama keluarganya. Setelah mengirim semua orang pergi, ekspresi pucat Yao Qing akhirnya menunjukkan tanda-tanda pecah. Dia sudah melewati batasnya. Dia berbaring di tempat tidur, menggunakan tangan untuk memegang erat lengan Yao Huo. Matanya berkedip, dipisahkan oleh hidup dan mati. Adalah rasa sakit terbesar yang dia rasakan sepanjang hidupnya. Jika mereka tidak memiliki Yao Chen, maka dia mungkin benar-benar mengikuti Yao Huo-nya. Bu, jangan mati. Tiba-tiba suara muda penuh panik Yao Chen menyentak Yao Qing. Mendengar ini, air mata tertahan Yao Qing akhirnya meledak. Ibu tidak akan mati. Ibu baik-baik saja. Hanya saja ibu lelah. Yao Qing berusaha untuk bangun. Tubuh dan hatinya sudah benar-benar kelelahan. Tetapi melihat Yao Chen yang sangat kecil, dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Bu, Yao Chen berlari dan tangan kecilnya mencengkram pakaian ibunya. Kamar menjadi sunyi senyap setelah itu. Di luar ruangan terdengar ledakan-ledakan singkat burung. Telinga Yao Chen juga bisa mendengar napas tenang ayahnya. Hanya karena suara yang sangat sunyi ini, dia tidak benar-benar hancur berantakan. Untuk pertama kalinya, Yao Chen benar-benar mengerti apa artinya bagi seseorang untuk menjadi pilar keluarga. Tiba-tiba terdengar suara batu. Ayah! Yao Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Yao Qing terkejut. Dia mengambil pil yang penatua Yaolan perbaiki dan dengan lembut meletakkannya di mulut Yao Huo. Setelah Yao Huo menelannya, dia berkata, pil perpanjang hidup? Iya. Yao Qing menjadi buram sekali lagi. Mendengar suara suaminya, air mata mulai turun. Chen apakah ibumu menangis lagi? Aku tidak bisa melihat dengan jelas, ucap dari Yao Huo. Bu, aku tidak menangis. Kamu sudah berjanji kepadaku bahwa sepanjang hidupku, kamu tidak akan pernah membuatku menangis. Jadi jelas aku tidak akan pernah menangis, ucap dari Yao Qing. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Chen apakah kamu berlatih teknikmu hari ini? Ucap dari Yao Huo. Aku... Pergilah. Jangan kembali sampai kamu menyelesaikan 10 putaran penuh. Yao Qing menggosok kepala Yao Chen. Dia tahu suaminya memiliki kata-kata yang ingin dia katakan kepadanya. Yao Chen tidak mengerti, tetapi dia mengangguk dan melakukan apa yang mereka perintahkan. Dia berjalan menuju halaman rumah. Yao Chen memandang ke langit, melihat bintang-bintang, bulan, dan merasakan angin dingin. Tubuhnya bergetar ketika jantungnya tiba-tiba mulai terasa sakit. Matanya yang awalnya kering mulai mengalir. Menghapus air mata terakhirnya, Yao Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa hari ini dia akan mengeluarkan semua air mata seumur hidupnya. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak adil bagi ibunya untuk menangis lagi.
Memaksa dirinya untuk tenang dan fokus, Daoki tubuhnya bergerak cepat. Daokinya memutar siklus demi siklus ke seluruh tubuhnya. Setelah setengah siklus selesai, dia mendengar suara pintu menutup dan langkah kaki datang. Dia melihat ibunya mendukung ayahnya. Mereka berjalan keluar dari dalam. Yao Qing memberi isyarat dengan tangannya. Sen-er, kemarilah. Ayah, ibu. Yao Huo mengelurkan tangannya. Dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Yao Chen. Dia berkata, ayo temani ayahmu ke monumen klan untuk melihatnya. Seluruh keluarga kami bersama. Baik ayah. Yao Qing berbalik, membawa Yao Huo di punggungnya. Mereka mengambil langkah demi langkah menuju puncak gunung. Yao Chen mengikuti di belakang mereka. Ayahnya tertawa dan berkata, ketika kami menikah, akulah yang membawamu melewati pintu. Sekarang kamu menggendongku saat kamu mengantarku pergi. Ucap dari Yao Huo. Kamu tidak diizinkan untuk berbicara hari ini. Ucap dari Yao Qing. Yao Chen mengikuti di belakang mereka dengan kepala tertunduk. Setiap hari dia akan mengambil jalan ini ke sekolah klan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan tiba saatnya ketika setiap langkah di jalan akan terasa sangat berat. Tiba-tiba langkah kaki berhenti. Yao Chen mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa mereka telah mencapai monumen klan. Saat ini sudah larut malam. Lapangan umum sudah benar-benar kosong. Yao Huo mengambil pil dan menelannya dalam satu tegukan. Dengan tubuhnya yang terluka parah, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju monumen klan. Menyentuh permukaan yang dingin, dia dengan lembut membacanya. Namun wajah Yao Qing berubah. Dia tahu bahwa ini adalah cahaya terakhir sebelum matahari terbenam. Chen-er. Yao Huo tiba-tiba berbalik, matanya berkedip. Dia dengan paksa menekan luka di matanya, membiarkannya melihat sedikit lebih jelas. Ayah, apakah kamu tahu apa ini? Aku tahu. Apa itu? Yao Huo bersikeras bertanya kepada Yao Chen apa namanya. Itu adalah monumen klan. Lebih keras. Itu adalah monumen klan. Bagus. Sangat bagus. Yao Chen, memiliki kehangatan kamu dan ibumu sebenarnya sudah membuatku puas dengan hidupku. Satu-satunya penyesalanku adalah bahwa aku tidak memiliki kesempatan untuk mengukir namaku sendiri di permukaan ini. Jika seseorang adalah pahlawan saat dia hidup, maka ketika dia mati, dia akan diingat orang-orang. Chen-er, harapanku harus diberikan ke tanganmu. Pada masa itu, kakek buyutmu di tempat ini juga memberikan harapan ini kepadaku yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapainya. Ucap dari Yao Huo. Tiba-tiba kakinya gemetar dan dia jatuh ke tanah. Api di matanya dengan cepat memudar ketika Yin Daoqi yang beracun melonjak untuk menggantikannya. Ayah! Yao Chen melemparkan dirinya ke arahnya, memegangi ayahnya. Hati mudanya tiba-tiba mengerti saat-saat terakhir ayahnya telah tiba. Aku lelah. Biarkan aku beristirahat sebentar. Tangan Yao Huo merasakan wajah Yao Chen saat kedua matanya tertutup rapat. Tiba-tiba, sepertinya dia telah memikirkan sesuatu. Mulutnya sedikit terbuka. Yao Chen dengan cepat mendekatkan telinganya. Dia berhasil menangkap suara lembut ayahnya. Chen-er, hari ini, ibumu tidak bermaksud memukulmu. Di masa depan, kamu harus mendengarkan apa yang dikatakannya dan mengambilnya. Suaranya terus memudar saat dia berbicara. Yao Chen mengangguk. Aku akan. Cahaya pagi tumpah ke langit. Matahari telah terbit. Ayahnya tidak lagi bergerak dan Yao Chen tidak bisa mendengar suara napasnya. Sebuah darah keluar dari tenggorokannya. Mata Yao Chen hanya melihat hitam dan ki tubuhnya memberontak. Energi yang awalnya macet tiba-tiba mulai menggila. Bintang 7, bintang 8, bintang 9. Wajah Yao Qing tiba-tiba berubah. Chen-er, tidak! Dia bergegas maju, menekan satu telapak tangan ke tubuhnya. Daoqi penyegelan bergegas ke tubuh Yao Chen.
Terobosan liar Yao Chen saat ini jelas bukan hal yang baik. Itu seperti energi iblis yang menembus tubuh. Untuk saat ini, terobosan akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi itu akan membebani potensi masa depannya. Waktu berlalu. Waktu selalu merupakan cara terbaik untuk menyembuhkan luka. Tidak peduli berapa banyak kekacauan yang terjadi, berapa banyak gundukan di jalan kehidupan, seberapa banyak kegelapan, waktu akan selalu menyembuhkannya. Namun itu akan meninggalkan bekas luka untuk mengingatkannya tentang apa yang terjadi. 2 tahun lalu, seorang pemuda langsing dan tinggi sedang duduk di puncak menara lonceng. Kerinduan samar terlihat di mata pemuda itu. "Kakak Chen, seperti yang diharapkan kamu pasti ada di sini lagi." Seorang pemuda gemuk melompat ke menara lonceng dan bergegas menuju pemuda itu. "Benar tentang rumput api harimau yang kamu minta untuk membantumu menemukannya. Kakak laki-lakiku kebetulan mengambil banyak dari mereka ketika dia sedang latihan," ucap dari pemuda gemuk. Mata pemuda itu menjadi cerah. Dia lalu berkata, "Benarkah? Aku bisa menggunakan pil api biru untuk mengembalikannya." Pemuda gemuk itu berulang kali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kembalikan apa? Kakakku sudah mengatakan bahwa saudara Chen memiliki kegunaan untuk itu. Kalau tidak, jika dia mengambilnya, maka itu hanya akan disimpan. Dan itu tidak seperti ramuan yang sangat berharga. Itu hanya bisa digunakan untuk bertukar poin prestasi dalam klan. Ngomong-ngomong, meskipun begitu, Yao Chen, kamu telah mengumpulkan begitu banyak bahan obat tahun ini. Bukankah kamu berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis, kan?" Pemuda ramping itu adalah Yao Chen. Mendengar apa yang dikatakan pemuda gemuk, dia tertawa, berbalik dan menatap ke dalam monumen klan. Ayahnya membawanya ke sana pada malam kematiannya. Makna di balik itu adalah sesuatu yang dipahami Yao Chen, yang sekarang berusia 15 tahun. Dia mengangguk, berkata, "Ini adalah kesempatan bagus. Jika aku bisa membuktikan diriku di kompetisi alkemis, mungkin saja..." "Luosu, ayo kita pergi." Kompetisi alkemis yang disebut ini adalah salah satu peristiwa paling penting dalam klan Yao. Itu diadakan setiap 5 tahun, dan setiap anggota klan Yao di bawah 24 tahun bisa menghadirinya. Selama kompetisi alkemis, generasi muda akan bersaing ketat dengan yang lainnya dalam skill alkimia mereka. Pemenang akhir akan terkenal karena mereka menjadi alkemis nomor 1 di generasi mereka. Bagi para murid klan Yao, ini bisa dibilang merupakan kehormatan tertinggi yang pernah mereka dapatkan. Pemuda yang sedikit gemuk adalah Luosu, yang tumbuh bersama Yao Chen sejak usia muda. Untuk beberapa alasan, Luosu suka mengikuti Yao Chen. Apapun yang Yao Chen lakukan, dia akan melakukannya. Mata Luosu sedikit berkilauan saat dia juga melihat ke arah monumen batu di kejauhan. Matanya menunjukkan ekspresi kagum dan bersemangat. Di klan Yao, siapapun tidak peduli apakah nama keluarga mereka adalah Yao atau tidak, akan memperlakukan kesempatan untuk mengukir nama mereka sendiri di monumen klan sebagai kehormatan tertinggi. Luosu tiba-tiba menggosok perutnya dan berkata, "Kakak Chen, tidak peduli betapa hebatnya monumen klan itu tidak bisa mengisi perut kita. Ayo kita pulang dan makan. Aku sudah lapar sekarang." Yao Chen tertawa mengangguk. "Baiklah, ayo kita pulang." Luosu mengangguk. Sambil berjalan pulang, ia terus berkata, Baby King membuat ikan goreng hari ini, serta daging kelinci yang direbus. Dan ada begitu banyak. Jangan makan semuanya, sisakan sedikit untukku sebagai cemilan tengah malam nanti. Dengan anggur dan bambu, itu akan benar-benar sempurna." Ucap dari Luosu. "Apa kamu tidak bisa menahan? Seperti yang aku lihat, kamu hanya akan menjadi semakin gemuk lagi." Ucap dari Yao Chen, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Luosu lalu berkata, "Saudaraku, kamu tidak mengerti. Ini hanya gendutku untuk sementara. Dulu juga saudara laki-lakiku bahkan lebih gemuk dariku. Dan sekarang, dia adalah pria yang tampan dan tinggi." Ucap dari Luosu. Yao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata,
Aku terlalu malas untuk memarahimu." Ketika mereka berdua telah tiba, Yao Chen melihat ibunya berdiri di luar pintu, melihat sekeliling. Yao Chen lalu berkata, "Bu, aku pulang." Mulut Luo Su sudah penuh dengan air liur. Dia lalu berkata, "Bibi King, bisakah kita mulai makan sekarang?" Pergi ke rumah Yao Chen untuk mengambil makanan secara bebas sudah menjadi kebiasaannya. Yao King tertawa dan berkata, "Apakah kamu sudah mencuci tangan?" Luo Su lalu menjawab, "Kami sudah mencuci tangan sebelumnya kan, Chen?" Yao Chen mengangguk dan Yao King berkata, "Baguslah, ayo makan dulu." Yao Chen dan Luo Su berada di usia remaja tepat ketika tumbuh mereka tumbuh. Mereka dengan cepat sepenuhnya membersihkan meja dari semua makanan. Melihat meja kosong ini, Luo Su memegang perutnya. Tiba-tiba dia ingat dia awalnya ingin meninggalkan sedikit daging kelinci untuk cemilan tengah malam. "Bibi King." Luo Su dengan cemas berbalik dan menatap Yao King. "Jangan khawatir, aku menyisihkan sedikit di dalam panci," ucap dari Yao King. "Baiklah Yao Chen, aku akan pergi ke rumahku dan bermain. Ayo kamu mau ikut tidak?" Luo Su melompat, menarik Yao Chen keluar. "Yao Chen, jangan lupa bahwa malam ini kita akan memeriksa kemajuan Daokimu," ucap dari Yao King. Ketika ayahnya meninggal, ibunya yang dulu lembut harus menjadi lebih keras dan tegas, terutama ketika datang untuk mengobati cedera Yao Chen ke basis budidayanya. 2 tahun lalu, Yao Chen menerobos ke tingkat yang baru, hanya dalam 1 malam menjadi bintang 9 Daoji. Tetapi akibatnya membuat meridiannya berantakan selama 2 tahun terakhir, sehingga bahkan bakat dan pondasinya yang dalam pun menderita. "Baik Bu, aku akan cepat pulang." Yao Chen mengangguk, mengikuti Luo Su dan keluar melalui pintu halaman mereka. Karena sudah malam, keluarga Luo Su juga sedang makan. Namun jumlah makanan di meja mereka sederhana. Selain beberapa roti, meja bahkan tidak memiliki hidangan paling besar. "Kamu sudah kembali ke rumah. Sudah dimakan. Ayo, ini bisa membantumu untuk mencerna lebih baik jika kamu meminumnya setelah makan," ucap dari Luo Bing. Ketika dia melihat Yao Chen, matanya akan memiliki jejak penyesalan dan rasa bersalah. Dia mengambil botol dan meletakkannya di tangan Yao Chen. "Terima kasih Paman Luo." Yao Chen mengangguk. Dia membuka botol. Aroma yang kuat dan unik menyebar dari botol. Di dalamnya ada 1 pil obat seukuran ibu jari. Yao Chen mengambilnya dan menelannya dalam 1 tegukan. Kekuatan obat mulai masuk ke meridiannya. Ini adalah pil penguat atribut esensi, yang bukan sembarang pil. Itu memiliki efek memperkuat rotasi dantian dan meningkatkan kualitas Daoki. Sebagian besar murid klan Yao akan memiliki kesempatan untuk mengambil 1 dari perbendaharaan klan sebulan sekali. Setelah peristiwa dari 2 tahun lalu, Luo Bing mengundurkan diri dari pengawal besi dan saat ini menjadi penjaga di antara pelindung klan. Dengan identitas sebelumnya sebagai pengawal besi bersama dengan prestasi saat ini sebagai kapten penjaga, dia mendapat hak istimewa untuk mengambil 5 pil penguat atribut esensi setiap bulan. Memberi Yao Chen pil yang perlu dikonsumsi adalah satu-satunya cara untuk membantu. Klan memberi banyak murid cabang dengan berbagai pil untuk pelatihan. Namun setelah ayahnya Yao Chen meninggal, porsi pilnya menjadi semakin berkurang. Jika bukan karena saudara lelaki ayahnya di pengawal besi, Yao Chen yang mengalami Daokinya bangkit dengan keras dan dengan demikian, masa depannya yang terluka mungkin juga melupakan pelatihan selama sisa hidupnya. Hanya karena dia mendapatkan bantuan ini, dia bisa pulih dalam 2 tahun ini. Yao Chen menutup matanya dan mengatur napasnya. Dalam waktu singkat, ia merasakan energi obat masuk ke meridiannya. Dia lalu membuka matanya. Luo Bing menatapnya tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, hanya perlu waktu 1 batang dupa untuk dibakar agar kamu menyerap semua kekuatan obat. Dibandingkan dengan Luo Su yang tidak potensial ini, perbedaannya sangat besar." Luo Su juga tertawa nakal. Dia lalu berkata, "Bagaimanapun, di masa depan aku akan memiliki saudara Yao Chen untuk melindungiku. Jadi sebaiknya berikan saja bagianku juga." Luo Bing melototi Luo Su dan berkata, "Apa omong kosong ini?
Meskipun pil penguat atribut esensi ini baik, hanya mengambil 2 setiap bulan sudah batas. Kamu pikir pil obat ini bisa dimakan kapan saja? Yao Chen tertawa, berbalik ke arah Luo Bing dan berkata, "Terima kasih Paman Luo." Luo Bing mengangguk, menepuk pundak Yao Chen dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku masih harus melakukan banyak hal, sehingga aku akan pergi sekarang. Kalian jaga diri kalian sendiri." Begitu Luo Bing pergi, Luo Su segera mendatangi saudaranya Luo San. "Kakak, di mana rumput api harimau?" Yao Chen juga menatap penuh harap ke arah Luo San. Sejak 2 tahun lalu, Yao Chen telah membuat banyak persiapan untuk kompetisi alkemis yang akan datang. Sebenarnya sebagian besar persiapan ini dilakukan oleh ayahnya. Hanya saja sebelum ayahnya memiliki kesempatan untuk memberitahunya tentang hal itu, dia sudah meninggalkan sisinya. Tentu saja di dalam klan Yao, persiapan semacam itu tidak dianggap curang. Ada banyak murid berbakat di dalam klan Yao, dan untuk menonjol seseorang harus memiliki kekuatan. Hanya dengan mengandalkan ramuan herbal yang disediakan oleh klan, mereka hanya akan dapat memperbaiki pil biasa. Bahkan jika seseorang adalah jenius paling berbakat yang paling suci, mereka masih tidak akan bisa mendapatkan kemenangan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Hanya dengan hati-hati menyiapkan semua jenis bahan langka, mereka dapat memperbaiki pil obat yang luar biasa, memamerkan bakatnya, dan mengambil tempat pertama. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.